Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Himpaudi Kecamatan Banjar Kabupaten Tuban dan kepada semua pendidik PAUD se-Kecamatan Banjar Tuban yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita serta nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa menghadiri acara sosialisasi virus corona di lembaga pendidikan pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan yang sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Ibu-ibu yang saya hormati, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, bisa menyebabkan infeksi paru-paru, dan pada kasus tertentu bisa menyebabkan kematian. Virus corona ini adalah varian baru yang ditemukan yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik orang tua, lansia, orang dewasa, bayi, anak-anak, ibu hamil, ataupun ibu menyusui. Infeksi virus corona ini yang disebut COVID-19, istilah yang kita kenal, pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua penjuru dunia, termasuk ke negara Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat banyak negara menggunakan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran dari penularan virus ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan laju penyebaran virus ini. Virus corona ini hampir sama dengan virus SARS atau MERS yang dulu juga pernah menimpa kita. Namun, ada perbedaan yaitu pada tingkat kecepatan penularan dan keparahan gejalanya. Untuk coronavirus ini lebih cepat menular dan gejalanya pun lebih tinggi. Menurut data yang dirilis oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Ibu-ibu yang saya hormati, meski jumlah kematian akibat COVID-19 ini tinggi, angka kesembuhannya pun juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh adalah sekitar 4.091.938 jiwa. Lalu bagaimana cara kita untuk mengenali apakah kita terinfeksi virus corona atau tidak? Ada beberapa gejala awal dari infeksi virus corona yang bisa menyerupai gejala flu. Gejalanya yaitu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, bisa menghilang tanda-tanda tersebut ataupun yang berarti sembuh ataupun bisa menjadi lebih parah.
Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, lalu kemudian bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri di dada. Keluhan tersebut itu muncul karena merupakan reaksi dari tubuh yang melawan dari virus corona tersebut. Lalu bagaimanakah pertolongan pertama yang harus kita lakukan jika kita merasa terpapar atau mengalami gejala-gejala yang telah saya sebutkan di atas tadi? Maka langkah yang pertama adalah segera lakukan isolasi mandiri. Setelah Anda berkonsultasi dengan dokter, dokter akan memutuskan apakah Anda termasuk penderita COVID-19 dengan gejala ringan atau dengan gejala berat. Jika Anda termasuk penderita COVID-19 dengan gejala ringan, maka dokter akan menyarankan Anda isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, memberikan resep obat pereda nyeri atau demam kepada Anda, memberikan saran agar istirahat yang cukup, makan yang bergizi, lalu perbanyak minum air putih supaya tubuh mempunyai kekuatan untuk melawan virus tersebut. Namun, jika Anda termasuk penderita gejala COVID-19 dengan gejala berat, maka dokter akan menyarankan Anda untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Adapun langkah-langkah yang akan diberikan adalah pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. Yang kedua adalah pemasangan ventilator atau alat bantu pernafasan. Lalu yang ketiga adalah pemberian obat. Lalu bagaimana upaya kita untuk mencegah dari penularan COVID-19 ini? Kita bisa melakukan dengan yang pertama adalah menerapkan protokol kesehatan, yaitu physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan membatasi aktivitas di luar rumah, kecuali jika ada urusan yang sangat mendesak. Yang kedua, rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% setelah beraktivitas. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, atau hidung sebelum mencuci tangan. Yang keempat, kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, serta mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang kelima, hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Yang keempat, yang keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau pada saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Yang terakhir adalah kita bisa menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Para hadirin yang berbahagia, demikian penjelasan kami tentang virus corona, penularan, gejala, serta pencegahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua agar kita bisa terhindar dari virus corona ini. Saya berterima kasih atas segala waktu dan perhatiannya, dan saya memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.